Aku paling benci kalau main game HP ku sering nge-lag dan nge-freeze. Padahal HP ku sudah HP gaming. Dan untungnya ada kipas pendingin dengan teknologi Peltier. Ketika saya pakai ternyata bisa mengurangi panas yang diakibatkan oleh chipset HP kentang saya. Walaupun saya bermain game seharian tidak jadi masalah. Nah, kalau kalian yang penasaran mengenai cooler ini, yuk kita review. Nah, ini dia cooler yang akan kita review. Namanya adalah GT29. Untuk cooler GT29 ini nggak ada baterainya, jadi kalian harus pakai adaptor yang sudah support 20 watt. Contohnya adaptor Anker yang sudah support 25 watt. Atau kalian juga bisa pakai adaptor yang 65 watt. Cooler ini aku beli di Oaktree dan ini bukan endorse. Dan kelengkapannya seperti ini. Ada dua pelindung untuk HP biar tidak kegores. Dan kalau ini iron pad, gunanya untuk HP yang belum support MagSafe agar coolernya bisa menempel ke HP kalian. Kemudian ini ada aksesoris tambahan lagi di cooler GT29. Ada kabel USB Type-C. Kita juga dapat converter kalau adapter kalian masih menggunakan colokan tipe A. Ada buku panduan mengenai cooler GT29 ini. Kemudian ada tambahan jepitan untuk tablet. Nah, ini dia cooler GT29. Modelnya seperti ini guys. Model magnet, pembuangan panasnya menyebar ke segala arah. Cooler ini pakai sistem Peltier, bisa membantu mendinginkan HP kentang kalian. Untuk cara pakainya seperti ini, kalian tinggal colokan charger 20 watt. Kemudian kalian tinggal pencet aja on off-nya. Di cooler GT29 ini ada overclocking 3 mode. Mode normal, ultra, dan ekstrim. Dan untuk suara kipasnya tidak berisik banget. Untuk iPhone 14 karena sudah ada MagSafe, jadi cooler ini bisa menempel dengan sangat kuat. Karena S23 Ultra ini cuma ada magnetic charger, gak ada MagSafe-nya, jadi cooler ini tidak bisa menempel dengan sangat kuat. HP yang gak ada wireless chargingnya gak akan bisa menempel seperti di Poco F5 di harga 5 jutaan. Solusinya kalian bisa pakai casing yang ada MagSafe-nya atau casing yang dikhususkan untuk cooler. Untuk HP yang biasa aja seperti Poco F5 ini, kalian bisa gunakan iron pad atau kalian juga bisa pakai heatsink yang kalian beli sendiri. Dan saatnya kita coba untuk pengetesan fan cooler GT29 ini. Kita tes selama 30 menit dengan mode yang paling tercepat, mode ekstrim. Dan ini sisa 11 menit, ini hasilnya. Muncul banyak sekali embun. Selama pengetesan, suhu ruangan saya di 35 derajat Celcius. Dan kita coba. Hasilnya untuk fan cooler GT29 ini bisa minus 1 derajat Celcius. Dan nanti kita akan coba pengetesan di ruangan yang ber-AC. Apakah hasil cooler GT29 ini bisa beku atau tidak. Dan kita coba di ruangan yang ber-AC. Ternyata langsung muncul bunga es seperti ini. Dan ini cukup tebal banget guys. Dengan harga 200 ribuan, hasilnya bisa minus 15 derajat Celcius. Harga 200 ribu bisa dingin banget. Tapi ya tergantung sama lokasi kalian atau ruangan kalian. Dan menurut kalian bagaimana untuk fan cooler GT29 ini? Apakah layak untuk dibeli? Atau kalian masih cari-cari cooler terbaik lagi? Ya itu sesuaikan aja budgetmu. Kalau budgetnya banyak ya kalian beli aja yang bermerek sekalian. Dan kalau cooler ini dimatikan, itu langsung esnya mencair. Di sini saya tes Poco F5 saya
dengan aplikasi CPU throttling. Dan buat kalian yang belum tahu, Poco F5 ini sudah saya custom ROM di XTB UI. Jadi performanya tidak ada batasan limit lagi. Kalian bisa lihat itu panasnya bisa menyentuh 49 derajat Celcius. Padahal ini baru 4 menit. Dan nanti kalau panasnya menyentuh di 50 derajat Celcius, maka aplikasi ini bakalan foreclose karena terlalu panas alias overheat. Dan inilah yang akan terjadi jika HP kalian terlalu panas alias overheat. Panasnya bisa menyentuh 50 derajat Celcius. Dan di bagian backdoor ini bisa menyentuh 52 derajat Celcius. Ya, ada tulisan overheating. Wow, kalian belum tahu kan Poco F5 bisa overheat. Nah, kita coba cooler GT29 ini di Poco F5. Kita tes aplikasi CPU throttling. Apakah bisa menstabilkan suhu Poco F5 yang sudah saya custom ROM ini? Selama pengetesan di 9 menit, suhu Poco F5 saya bisa menyentuh 43 derajat Celcius. Ini sih lebih dingin daripada sebelumnya tanpa cooler. Dan pengetesan CPU throttling di Poco F5 berhasil. Kita tes selama 15 menit dan suhu Poco F5 saya gak menyentuh 50 derajat Celcius lagi, cuma 45,2 derajat Celcius. Dan untuk di bagian backdoornya ini cuma 43,9, ya kita genapin aja 44 derajat Celcius. Kemudian kita coba matikan fan cooler GT29 ini. Kemudian kalian bisa cek di bagian backdoor Poco F5 tidak ada embun sama sekali. Dan kita cek untuk suhunya. Untuk suhu terendah 24 derajat Celcius. Di bagian mesin ini kisaran 43 derajat Celcius. Dan ternyata cooler Peltier itu bisa menstabilkan suhu Poco F5 saya walaupun saya sudah hilangin limit thermalnya. Dan untuk coolernya ini panasnya 29,7, menyesuaikan sama HP-nya. Jadi cooler ini tidak berembun sama sekali. Waktu saya update Genshin Impact, panasnya ini 46,3 derajat Celcius untuk Poco F5 saya. Jadi kebayang gak sih kalian main game seperti ini aja terus dengan panas yang cukup tinggi, dan efeknya akan merusak komponen yang ada di Poco F5. Akibatnya bisa matot, dan kalau matot kalian pasti menyalahkan brandnya, padahal kalian sendiri yang salah. Dan ini gameplay tanpa cooler di Poco F5 dengan settingan grafik highest 60 fps. Dan ini hasilnya. Untuk panas di Poco F5 bisa menyentuh 46 derajat Celcius. Kemudian di bagian backdoor panasnya ini malah tinggi di 47 derajat Celcius. Untuk baterai dari 100% turun hingga 89%. Jadi untuk penurunan baterainya kisaran 11%. Dan saya selama pengetesan ini menggunakan aplikasi Scan 5. Aplikasi ini khusus untuk HP yang sudah di root. Dan ini hasilnya. Untuk maksimal FPS di 60 dan rata-rata FPS-nya itu di 50,5 dan temperaturnya di 45. Selanjutnya kita gunakan fan cooler GT29 ini dengan settingan kipas yang paling tertinggi di mode 3. Dan ini gameplaynya. Kita coba aktifkan Scan 5 dulu. Untuk pengetesan Poco F5 ini baterainya kita mulai start di 87% ya. Dan ini hasilnya.
menggunakan fan cooler GT29 dinginnya bisa menyentuh 39 derajat Celcius. Wow, ini sih dingin banget guys, daripada sebelumnya 45, ini cuma 39. Dan kalau suhu Poco F5 bisa turun 5-6 derajat Celcius, ini sih oke banget. Dan kalau yang di bagian tengah bekas cooler, ini bisa dingin banget sampai 20 derajat Celcius. Tapi kalau di bagian mesinnya 39 atau di 40 derajat Celcius. Kemudian kita cek aplikasi Skin 5, dan ini sebelum pakai cooler. Kalau yang non cooler atau sebelum pakai cooler, itu grafiknya mengalami penurunan. Dan yang pakai cooler hasilnya bisa stabil banget. Tapi untuk rata-rata FPS itu cuma di 40 aja. Dan temperaturnya di 38,1. Dan kenapa FPS-nya cuma 40 aja? Kemungkinan karena baterainya sudah turun di 77%. Yang awalnya 87% turun di 77%. Pengurangan baterainya tetap di 11%. Tapi untuk gameplay yang saya mainkan, ini 36 menit. Sedangkan yang non cooler itu 34 menit. Jadi gimana menurut kalian untuk cooler GT29 ini? Nah, kalau kalian yang bertanya-tanya mengenai cooler ini, area dinginnya kan di bagian tengah aja. Kenapa di bagian mesinnya tetap panas? Kan percuma pakai cooler, dinginnya cuma di bagian tengah. Oke, agar kalian tidak sia-sia beli cooler, ya kalian beli aja heatsink tambahan seperti ini. Soalnya heatsink ini bisa menyebarkan dingin sampai ke mesin. Sebelum kalian pasang heatsinknya, kalian lepas dulu plastik yang warna biru. Kemudian kalian tempelkan ke HP kesayangan kalian. Dan ini hasilnya. HP kalian akan terasa lebih berat daripada sebelumnya. Dan untuk fan cooler magnetik seperti GT29 ini berhasil menempel dengan sangat baik di Poco F5. Kalau pakai heatsink, penyebaran dinginnya jauh lebih merata daripada tanpa pakai heatsink. Dan ini selama kita pengetesan menggunakan heatsink plus cooler GT29 dengan bermain Genshin Impact selama 30 menit dengan grafik rata kanan highest 60 fps, dan untuk coolernya ini suhunya di 22,8. Kemudian untuk heatsink di bagian tengah ini paling terendah itu di 26 dan yang paling tertinggi itu di 30. Sedangkan untuk yang di bagian di luar heatsink itu bisa di 35 bahkan di 36. Jadi panasnya bisa terkendali jika pakai heatsink. Dan kalau hasil dari scan 5 seperti ini guys. Dan kalau ini hasil yang tanpa cooler. Kalau ini yang pakai cooler. Sedangkan yang ini pakai heatsink plus cooler. Hasilnya lebih dingin yang pakai heatsink plus cooler, bisa menyentuh 35 derajat Celcius. Jadi gimana guys menurut kalian? Worth it atau enggak cooler ini plus heatsink? Dan saya juga melakukan pengetesan pakai HP Samsung S23 Ultra dengan aplikasi CPU throttling. Dan hasil dari suhunya ketika saya melakukan pengetesan CPU throttling ini, yang paling tertinggi itu di 48,3 derajat Celcius. Nah, kalau yang di bagian backdoor panasnya ini ya kita bulatkan aja 49 derajat Celcius. Jadi untuk HP yang performanya tinggi itu pasti panas guys. Pasti panas. Yap, seperti biasa, performa Samsung itu pasti di limit. Dan hasilnya seperti ini, ketika HP-nya sudah panas, performanya bakalan diturunkan.
Dan kita lanjut pakai pengetesan fan cooler GT29 ini. Apakah hasilnya tetap sama atau malah lebih stabil? Kita tes. Nah, untuk suhu yang paling tertinggi ketika saya menggunakan fan cooler GT29 ini di 40,8 derajat Celcius. Kita anggap 41 derajat Celcius dan suhu yang paling terendah di bagian layar 37. Kemudian kita matikan fan coolernya, kita cek di bagian backdoor. Kemudian saya cek di bagian backdoor. Untuk suhu yang paling tertinggi ini di 40,3. Kemudian kita cek di bagian tengah, suhu yang paling terendah itu di 29,1 dan hasilnya begitu stabil banget, tidak terjadi throttling. Dan saya juga melakukan pengetesan pakai aplikasi 3D Mark dan hasilnya lebih stabil yang pakai fan cooler. Dan gitu aja untuk video kali ini mengenai fan cooler yang kita review. Buat kalian yang tertarik, langsung aja kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan sampai jumpa.